Di ruang kelas yang penuh harapan, coach dan coaching bersama berjuang dalam modul 2.3. Supervisi akademik jadi nyata, pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan. Dengan hati yang tulus dan sabar, coach membimbing dengan penuh sadar. Setiap langkah, setiap kata menciptakan jalan menuju cita-cita. Pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan. Bersama menggali potensi, meraih asa, supervisi akademik penuh makna. Dengan coaching kita akan berjaya. Pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan. Mana kabarnya pagi ini? Baik Bu. Ibu gimana kabarnya juga? Kabar saya baik sekali, Bu. Saya gembira sekali bisa bertemu sama Ibu hari ini. Wih, terima kasih. Iya, lama sekali saya menunggu waktu ini. Iya. Oh, gini Bu, kok Ibu kelihatan ini ya, agak-agak cemberut. Kenapa ini, Bu? Begini, Bu. Ada yang saya mau ceritakan sama Ibu. Oh, gitu ya. Oke. Apa yang Ibu ingin bicarakan dengan saya pagi ini? Semester ini saya mengajar di sebuah kelas yang unik sekali. Murid-muridnya sebanyak 33, hanya 4 yang perempuan. Sisanya laki-laki, Bu. Oh, begitu. Wah, menarik ini, Bu. Lalu masalahnya apa, Bu? Masalahnya ini sebagian besar, terutama murid laki-laki, tidak suka belajar matematika. Tiap kali pembelajaran matematika, saya sangat kesulitan mengelola kelas, Bu. Banyak siswa putra yang sering keluar, alasannya sih ke toilet, tapi kembalinya dalam waktu yang lama. Jadi mereka ada saja alasan untuk keluar dan tidak mengikuti pelajaran. Itu, Bu. Oh, begitu. Oke. Terus apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya berharap Bu Krisna nanti membantu menemukan strategi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu, Bu, di kelas 12-7. Oh, baik. Kita akan coba diskusikan, Bu, ya. Semoga ada solusi dan jalan keluar bagi Ibu dalam mengatasi murid-muridnya ya, Bu, ya, yang Iya, tidak Bu. suka matematika. Mungkin memang banyak itu masalahnya. Oke, Ibu selama ini strategi apa memangnya, Bu, strategi pembelajaran yang Ibu pernah lakukan di kelas? Gini, Bu, saya melalui penelusuran awal di awal semester itu, saya dapatkan ada sekitar 15 murid yang sangat tidak suka dengan matematika, dan semuanya itu laki-laki. Sisanya senang, Bu. Cuman yang saya sudah lakukan itu adalah pembelajaran berkelompok. Jadi satu kelompok itu saya gabungkan, ada siswa yang tidak senang, ada yang senang. Saya berharap murid yang tidak senang itu mendapat pengaruh yang baik dari murid-murid yang antusias dalam belajar matematika. Saya juga sudah menggunakan masalah-masalah kontekstual dalam pembelajaran yang harus mereka diskusikan dalam kelompok, seperti masalah-masalah dagangan. Karena mengapa saya mengambil itu, saya berpikir kan sekolah saya dekat pasar, Bu. Jadi murid-murid saya
banyak yang orang tuanya pedagang, bahkan murid saya pun ada yang jadi pedagang. Namun masih belum ketemu ini Bu, masih saja mengganggu dan masih saja gaduh Bu. Oh begitu ya Bu ya. Dari strategi yang Ibu ceritakan tadi itu menarik sebenarnya Bu. Lalu bagaimana itu Bu hasil yang Ibu Yuli temukan dari strategi yang sudah Ibu berikan tadi, menggabungkan antara yang tidak senang dengan yang senang. Terus apa yang sudah Ibu temukan? Saya menemukan gini Bu, saya sudah mencoba mengangkat masalah di sekitar murid. Yang tidak suka itu masih aja dia mengganggu, mengajak-ngajak temannya untuk bermain game di tempat berkelompok itu, atau ada yang keluar dalam waktu yang lebih lama. Saya sudah kasih waktu kemana? Ke toilet paling lama 10 menit ya, karena toiletnya dekat Bu dengan kelas. Tapi mereka lama kembali ke kelas lagi. Akhirnya hanya siswa-siswa yang tergolong kata suka saja yang mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas diskusi kelompok itu Bu. Oh begitu Bu ya. Nah dari tingkah laku mereka itu, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Mereka yang tidak suka itu dari penelusuran awal ada yang sudah menuliskan gini, pokoknya saya nggak ngerti XY Bu gitu. Pada sistem persamaan linier variabel itu kan menggunakan variabel memang. Apa nanti ini bisa dipakai menghitung harga naik beras apa gimana? Iya Bu. Jadi saya diberikan pertanyaan seperti itu. Kemudian mereka mencari jalan supaya tidak belajar, tidak ikut di kelas gitu Bu. Jadi apa yang dipelajari itu nggak masuk dalam pikiran mereka. Terlalu abstrak katanya. Saya bingung sebenarnya. Oh begitu Bu ya. Ya. Lalu dari pembelajaran matematika abstrak itu sebenarnya apa sih harapan Ibu pada murid-murid itu dulu Bu? Gini Bu, saya sadar kalau matematika di SMA itu memang harus melibatkan menggunakan variabel gitu ya Bu ya. Tapi di awal yang sekarang ini harapan saya muridnya tenang dulu, nyaman dulu belajar di kelas gitu Bu, dan dia merasa senang berada di kelas, duduk. Jadi tidak berkali-kali ke toilet dan atau membeli pulpen, membeli buku, ada aja alasannya. Di harapannya saya ingin mereka mengikuti pembelajaran matematika di kelas, karena kan matematika itu pelajaran yang wajib diikuti Bu, tidak bisa mereka memilih gitu loh, harus diikuti. Itu harapan saya, jadi mereka duduk tenang dan tidak mengganggu, tidak membuat gaduh atau tidak mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Ya, saya mengerti posisi Ibu Bu, karena memang sih dari dari pengalaman saya juga, matematika itu memang mata pelajaran yang susah Bu, tapi memang harus wajib diikuti oleh semua murid. Iya betul. Lalu menurut Ibu yang membuat tidak suka mata pelajaran matematika itu apa sih Bu? Mungkin mereka merasa seperti tidak ada hubungan Bu, tidak ada hubungan antara ilmu matematika dengan kehidupan sehari-hari murid gitu loh Bu. Itu mungkin yang mereka menyebabkan tidak senang belajar matematika. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Iya. Pembelajaran XY kos tangan itu kan tidak bisa beli beras Bu ya. Mungkin mereka merasa tidak menemukan manfaat belajar matematika ya Bu ya. Iya. Nah, jadi itu yang saya temukan ini, mungkin mereka tidak suka mata pelajaran matematika itu karena tidak menemukan Bu manfaat, tidak berguna bagi kehidupan mereka itu Bu. Mungkin itu yang menyebabkan mereka tidak suka matematika. Nah, sekarang menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan ini agar mereka menemukan bahwa matematika itu sebenarnya bermanfaat loh dalam kehidupan kita, nanti kehidupan mereka selanjutnya setelah tamat seperti itu. Nah, apa manfaatnya mungkin? Mungkin saya harus lebih banyak memberikan contoh Bu, contoh
penerapan-penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menyatakan bahwa matematika itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sangat berarti gitu. Lebih banyak lah dalam sehari-hari. Oh iya Bu, di kelas lain saya sudah pernah mencoba gini Bu. Salah satu ada di kelas lain murid saya senang sekali mendengarkan cerita. Jadi saya memasukkan literasi dalam pembelajaran matematika. Jadi saya membawa bacaan, kemudian saya ajak anak-anak murid-murid saya di kelas itu untuk memaknai tentang penerapan matematika dalam kehidupan. Jadi dari cerita itu mereka menggali bahwa sebenarnya mereka sudah gunakan ilmunya dan lewat membaca, kemudian lewat kadang-kadang saya bercerita, jadi bukan dari membaca. Hal-hal menarik yang tentu ada hubungannya dengan pembelajaran matematika, penggunaan ilmu matematika. Selain itu, saya juga melihat dari penelusuran awal, pemetaan awal, murid-murid saya di kelas 12-7 itu selain pedagang, orang tuanya banyak yang dari petani. Jadi murid-murid sebenarnya mereka baik-baik Bu. Dari cerita orang tuanya waktu penelusuran awal itu, mereka sering membantu orang tuanya bertani. Di sana banyak petani sayur, petani bunga gemitir dan bunga edelweiss. Bahkan ketika hari-hari panen, mereka kadang tidak masuk Bu. Itu saya menanyakan pada orang tuanya, kenapa tidak masuk? Mereka sangat rajin sebenarnya Bu, tapi di bidang pertanian itu gitu. Jadi saya sudah melakukan itu di kelas yang lain. Wah, dari cerita Ibu tadi itu sebenarnya Ibu sudah menerapkan loh literasi dalam pembelajaran matematika loh Bu. Menarik itu. Sebenarnya harusnya muridnya sudah mulai suka dengan pelajaran. Nah, sekarang karena Ibu sudah menerapkannya di kelas lain, apakah ada gagasan Ibu untuk menerapkannya di kelas yang unik itu Bu? Menurut Ibu bagaimana? Saya akan coba menerapkannya Bu di kelas 12-7 ini dengan menerapkan literasi dalam pembelajaran tentang hal-hal yang menarik minat murid saya di kelas 12-7 Bu. Nah, jadi, itu dah. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan strategi itu Bu? Saya coba akan memasukkan literasi dalam pembelajaran. Di samping itu, menarik. Saya akan mendiskusikan dengan murid dulu Bu, dalam menyusun rancangan pembelajaran yang seperti apa sih yang mereka inginkan gitu. Jadi harapannya dengan membuat rancangan dengan melibatkan mereka, saya tahu minatnya di mana gitu. Terus bagaimana sih keinginan mereka dalam belajar matematika? Gitu. Itu Bu, saya coba ya. Nah, selain menyusun, tadi kan saya dengar Ibu mau menyusun Bu ya, menyiapkan medianya. Nah, ada hal lain nggak yang akan Ibu lakukan Bu selain itu? Mungkin saya akan mengajak murid-murid membantu menyiapkan, selain menyiapkan rancangan pembelajarannya, saya akan mengajak murid untuk menyiapkan medianya Bu. Apa misalkan tentang pertanian, saya ajak mereka kira-kira media apa yang akan kita gunakan dalam pelajaran. Jadi saya akan ajak seperti itu Bu. Kemudian saya juga akan mengajak murid-murid untuk kalau begini bagaimana cara menilainya. Jadi saya akan coba mengajaknya. Jadi mereka sudah tahu gambarannya. Kalau pelajarannya yang mereka inginkan seperti ini, media yang dipersiapkan itu harusnya ini. Lalu penilaiannya nanti seperti ini. Jadi mereka sudah tahu. Dan itu berdasarkan minat dan minat yang menarik murid gitu Bu. Oh iya ya. Wih, menarik Ibu sudah merancang lalu melibatkan. Nah sekarang semuanya kan sudah siap Bu ya. Nah kapan akan Ibu lakukan ini Bu? Rencananya kapan ini? Rencananya
minggu-minggu setelah libur Kuningan ini ya Bu ya. Saya akan coba. Saya akan mencobanya, kemudian nanti saya akan laporkan kepada Ibu bagaimana perkembangannya. Wih, terima kasih Bu, senang sekali ini Bu sampai melaporkan ke saya. Ibu sudah menemukan strategi yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu. Nah, sebelum saya ke kelas ini, apa yang bisa kita simpulkan ya? Yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini, Bu? Baik, saya akan coba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu, Ibu sudah membantu saya menemukan ide strategi pembelajaran. Jadi saya merasa saya mempunyai masalah dengan murid-murid yang tidak mau mengikuti pelajaran matematika karena mereka kurang bisa memaknai, ya, tidak merasakan maknanya ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya merencanakan nanti akan melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan literasi yang berhubungan dengan pelajaran matematika. Kemudian saya juga akan lebih banyak menyajikan masalah-masalah kontekstual yang harus mereka diskusikan. Tentu saja masalah itu yang menarik minat murid, Bu. Kemudian sebelum semua itu saya lakukan, saya akan melibatkan murid dalam menyusun rancangan pembelajaran, media, dan sarana yang akan digunakan dalam belajar, serta murid saya ajak merancang bagaimana cara menilainya, sehingga mereka yakin bahwa belajar matematika itu menyenangkan. Wah, luar biasa ini Bu. Ibu yang punya masalah, Ibu sendiri yang bisa mengatasi masalah itu, Bu. Nanti saya tunggu ya ceritanya, Bu ya. Gimana cara ceritanya nanti setelah Ibu menerapkan strategi tersebut ya. Oke, Ibu, karena ini sudah jam masuk kelas. Sampai ketemu lagi ya, Bu ya. Saya mau masuk kelas dulu. Ibu ada jam. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Krisna atas tuntunannya. Terima kasih saya kembali, bisa Bu. mendapatkan solusi dari strategi ini. Saya juga bisa mengambil inspirasi dari Ibu. Terima kasih. Ayo, mari kita ke kelas, Bu. Mari, Bu. Mari. Selamat siang. Selamat siang. Di ruang kelas yang penuh harapan, coach dan coachee bersama berjuang dalam modul 2.3. Supervisi akademik jadi nyata, pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan, dengan hati yang tulus dan sabar. Coach membimbing dengan penuh sadar, setiap langkah, setiap kata menciptakan jalan menuju cita-cita. Pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan. Bersama menggali potensi, meraih asa, supervisi akademik penuh makna, dengan coaching kita akan berjaya. Pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberi